Maka ini yang menjadi motivasi kita. Ini yang menjadi pendorong kita untuk memperbanyak amal kebaikan di awal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Begitu juga seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, para salafus saleh, orang-orang terdahulu, orang-orang yang berilmu, para ahlul ilm, para ahlul ibadah. Mereka sangat mengagungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi para salafus saleh mengagungkan 3-10. Ada 10 hari maksudnya. Ada 3-10. Yang pertama 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga 10 pertama di bulan Muharram. 10 pertama di bulan Muharram. Ini 3-10 yang diagungkan oleh para ulama, yang mereka tidak pernah meninggalkan amal saleh di dalamnya. Sampai-sampai para ulama kita menyebutkan, ada di antara para ulama menyebutkan ketika masuk 10 Dzulhijjah, jangan pernah kalian matikan lampu kalian di malam hari. Artinya apa? Hidupkan malam kalian untuk beramal, hidupkan malam kalian untuk bertahajud. Karena di situ banyak keutamaan yang didapatkan. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh beramal di dalamnya. Ahibati fillah azakumullah wa iyyakum. Maka yang paling pertama yang perlu kita benahi ketika kita sudah mengetahui keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika kita sudah mengetahui keutamaan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah memperkuat niat kita untuk beramal. Memperkuat niat kita untuk beramal. Kita harus kuatkan niat kita agar supaya kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan di dalam. Karena banyak orang yang tahu tentang sebuah keutamaan, bahkan mungkin itu dia sudah hafal mati di dalam kepalanya, tapi dia tidak pernah melakukan amalan kebaikan. Banyak orang yang tahu tentang keutamaan sholat subuh misalnya, tapi masih banyak juga orang yang tidak sholat subuh. Banyak orang yang tahu keutamaan sholat sunnah sebelum subuh misalnya. Kata Nabi SAW, rakaat al-fajr khairun minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ini. Tidak ada yang lebih baik daripada 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar. Tapi masih banyak juga orang yang tidak kerjakan, padahal mereka tahu. Maka apa yang mesti kita lakukan agar supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal, diberikan kemudahan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah kita kuatkan niat kita untuk melakukan amalan saleh. Ikhlaskan hati kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk beramal. Karena kita mampu beramal bukan karena kita kuat dan tahu. Saya ulangi, kita bisa beramal bukan karena kita kuat dan kita tahu, tapi kita bisa beramal karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan hati kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Terkadang kita manusia ini sering lalai. Karena kita sudah berniat, sudah berazam, sudah bertekad, hari ini saya sudah harus memperbanyak amalan sholat saya. Besok saya harus bisa puasa sunnah. Sebentar saya harus bangun sholat tahajud. Tapi ada saja itu pasti penghalangnya. Karena apa jemaah dengan Allah? Karena kita belum bersungguh-sungguh. Karena hati kita belum kita kuatkan. Karena kita belum meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan apa yang perlu kita perbanyak di 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah
kepada Allah. Memperbanyak apa? Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan berzikirlah kepada Allah, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, perbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Hari-hari apa itu? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, zikir apa itu yang perlu kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, "Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Perbanyaklah kalian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu apa? Tahlil. Apa tahlil? Tahlil apa? Kalimat tahlil apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa takbir. Apa kalimat takbir? Allahu akbar. Wa takbir. Apa kalimat takbir? Alhamdulillah. Ini yang perbanyak. Kalimat tahlil, kalimat takbir, dan kalimat tahmid. Yang biasa kita sebut dengan apa? Takbiran. Yang biasa kita sebut dengan apa? Takbiran. Makanya perbanyak takbiran di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para ulama kita menyebutkan bahwa takbir yang kita kerjakan adalah takbir mutlak. Apa yang takbir mutlak? Takbir mutlak itu tidak terikat jumlah dan tempat dan waktunya. Dia tidak terikat. Kapan saja kita sambil kasih jalan motor, kita sambil memasak, kita sambil jalan pergi ke sekolah, sambil kerja, sambil potong-potong rumput. Daripada tidak ada yang dikerja, kalau sambil duduk-duduk, kita bertakbir. Bagaimana lafaznya? Lafaznya terserah kita. Tapi yang paling umum yang kita sering dengarkan, apalagi di Indonesia ini, lafaznya seperti lafaz takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak. Allahu Akbar, Allahu